Shalom Aleichem. Haleluya, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya akan ambil tema malam ini adalah Lomet Tefila Avienu. Mungkin kita sudah pernah mendengar firman Tuhan ini, saudara-saudara, atau mungkin kita sudah hafal dengan doa Bapa kami ini. Namun tidak ada salahnya kalau kita membahas tentang doa Bapa kami ini. Jadi bukan sekedar kita menghafal saja, tetapi kita juga perlu mengerti apa itu doa Bapa kami. Nah, sebelum kita membahas hal ini, saya akan putarkan kepada saudara video doa Bapa kami dalam bahasa Aramaik. Ya, coba sekarang kita putar terlebih dahulu videonya, doa Bapa kami dalam bahasa Aramaik. أون وشميان بقداش مرقي في ملكوته نمر صبيانا هيكلنا الوشمية الضرعات هولا الأخماس قانا يومنا وشغلا خوفين كنا ذابخنا اشماق الخيامين لا تعلى النسيونا إلا فصا من بيشا مطل بلاخي ملكوثا وخيلا وتجبوت العالم من ومين أون وشميان بقداش مرقي في ملكوثا نمر صبيانا هيكلنا الوشمية الضرعات هولا Our Father, who is in heaven, Awun Dwashmeya. May your name be sanctified, Nithkadash Shmach. May your kingdom come, Tethe Malchuthach. May your will be done, Newe Sibianik. As in heaven, Akana Dwashmeya. Also on earth, Ap al-Ara. Give us this day our daily bread. Howlan Lakma Dusunkana Yomana. And forgive us our debts, Washwaklan Halbain. As we too, Ekana Dap Kanan, have forgiven our debtors, Shwaknan La Hayawain. And do not let us enter temptation, Wahlatatlan Lenisiona. But deliver us from the evil one, Ilapasan Minbisha. For yours is the kingdom, Metol Delache Malkutha, and the power, Wachaila, and the glory, Watishbuchta. Forever and ever. Amen. The Alam Almin. Amen. Ya, sampai di sini dulu. Oke, saudara, itulah doa Bapa kami di dalam bahasa Aramaik. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kok doanya kayak orang Islam ya? Dingajikan begitu.
Saya katakan justru mereka yang meniru. Karena doa Bapa kami itu kan diajarkan oleh Yesua, kemudian Islam itu sekitar 500 tahun setelah itu. Dan orang-orang Yahudi ketika mereka berdoa, bermazmur, mereka menyanyikan lagu itu ditiru oleh mereka. Jadi kita tidak bisa mengatakan kok seperti orang Islam yang seperti kita, gitu ya. Baik, saudara, sebelum saya menerangkan lebih lanjut, kita baca terlebih dahulu ayatnya. Di dalam kitab Matiyahu pasal 6 ayat 9 sampai ayat 13, nanti saudara Jimson akan membacakannya untuk kita. Oleh karena itu, hendaklah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang di Samayim, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seperti di Samayim, juga di atas bumi. Berikanlah kepada kami hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunkanlah kepada kami utang-utang kami, seperti kami juga mengampunkannya kepada para pengutang kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena punya-Mula kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ya, itulah doa Bapa kami, saudara-saudara. Barangkali ada di antara kita yang sudah hafal doa ini. Bahkan ada juga orang yang berkeinginan bagaimana seandainya doa Bapa kami ini diucapkan di setiap ibadah. Saya berpikir doa Bapa kami itu bagus, mau diucapkan juga boleh, tidak juga tidak apa-apa. Tetapi yang terpenting di sini adalah bahwa doa Bapa kami itu merupakan sebuah konsep. Saudara yang terkasih, apa arti dari sebuah konsep itu? Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Pada waktu dahulu ketika saya masih belajar teknik elektro di Jakarta, saya belajar untuk memperbaiki pesawat televisi. Patron yang saya pelajari atau konsepnya itu adalah televisi Sharp TS110, itu televisi hitam putih. Karena waktu itu belum ada televisi berwarna, masih sangat langka. Saya belajar itu pada sekitar tahun 78-79. Nah, saudara yang terkasih, setelah saya mempelajari, memperbaiki pesawat televisi itu dan selesai, maka ternyata saya bisa memperbaiki pesawat televisi tidak harus TS110 dengan merek Sharp. Tetapi saya bisa memperbaiki pesawat Sony. Saya bisa juga memperbaiki Panasonic atau bahkan keluaran dari Eropa, Philips atau Loewe, pada zaman itu masih ada keluaran Jerman, dan banyak pesawat televisi yang lain. Kenapa saya bisa tahu, saudara? Bisa saya memperbaikinya. Padahal tiap pesawat televisi kan dalamnya tidak sama, saudara. Saya memang tahu bahwa pesawat televisi dalamnya itu tidak sama. Tetapi konsep dari pesawat televisi itu sendiri saya tahu. Saya bisa memahami, oh ini deflection yoke itu di sini. Oh ini high hole-nya di sebelah sini. Oh ini vertikal, ini horizontal. Oh ini flyback, itu saya tahu. Nah, dengan saya mengetahui konsep itu, maka saya bisa memperbaiki pesawat televisi merek dan jenis apapun. Termasuk ketika pesawat televisi berwarna itu masuk. Saya tahu, oh ini bagian krom di sebelah sini, bagian berwarnanya ini sebelah sini.
Jadi saya ngerti karena saya tahu konsep. Dan kalau saya ngerti konsep, saya memperbaiki pesawat televisi akan sangat mudah. Nah, demikian juga dengan doa Bapa kami, saudara-saudara. Kita harus tahu bahwa doa Bapa kami adalah konsep untuk masuk dalam sistem yang dibuat oleh Tuhan. Perhatikan kata sistem yang dibuat oleh Tuhan. Kita harus tahu bahwa doa ini adalah konsep doa yang manjur, konsep doa yang sangat luar biasa. Dan kalau kita ada dalam jalur sistemnya Tuhan, pasti doa itu terjawab. Tetapi kalau kita tidak ada pada jalur sistemnya Tuhan, sampai kapanpun doa kita tidak akan bisa terjawab, saudara. Nah, oleh karena itu, saya ingin memberitahu kepada saudara, kata Bapa kami yang di Shamayim, atau Bapa kami yang di sorga. Nah, sekarang saya akan coba untuk membahas kata Bapa terlebih dahulu. Ketika kita memanggil Sang Pencipta itu dengan panggilan Bapa, benarkah kita duduk pada posisi seorang anak? Agama di atas muka bumi ini, saudara, tidak ada satupun yang memanggil Sang Pencipta, Tuhan serwa sekalian alam dengan panggilan Bapa. Di dunia ini tidak ada, kecuali Yesua yang mengajarkannya. Jadi konsep antara kita dengan Bapa Sang Pencipta itu tidak jauh, tetapi konsep keluarga. Nah, oleh karena itu, saudara, kita berkata atau ketika kita memanggil Sang Pencipta dengan panggilan Bapa, betulkah kita duduk pada posisi seorang anak? Coba kita akan lihat yang dimaksud dengan anak itu kenapa? Kenapa kok kita diberitahu oleh Yesua supaya kita bisa duduk pada posisi seorang anak? Kita akan baca ayatnya. Dan berkata, sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, jika kamu tidak berubah dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Shamayim. Nah, saudara, di situ Yesua berkata sesungguhnya. Kalau Yesua berkata sesungguhnya, itu berarti sungguh. Di luar apa yang Yesua katakan, itu tidak sungguh. Nah, sekarang mari kita akan bahas satu persatu agar saudara bisa memahami akan doa Bapa kami ini. Saudara lihat di sini tentang cara kita berdoa. Ini ada dua cara, saudara. Dalam dunia Kristen, orang kalau berdoa tangannya pasti dikatupkan seperti ini. Sementara dalam pola Yudaism, pola orang-orang Ibrani dalam berdoa, tangannya tidak ditutup tetapi dibuka. Beda sekali ya, saudara-saudara. Banyak orang-orang Kristen kalau berdoa, ayo kita berdoa, langsung tutup tangan. Apalagi dari sejak sekolah minggu sudah diajarkan, ayo anak-anak kita berdoa bersama-sama, ya. Tutup mata, lipat tangan, taruh di dada, kemudian kita berdoa. Dulu kan waktu anak sekolah minggu diajari seperti itu, saudara. Tetapi apakah benar berdoa itu harus ditutup tangannya? Kalau saudara meminta sesuatu kepada orang tua, saudara dikatupkan tangannya begini atau tidak? Tentu tidak. Saudara akan berkata, Pak, saya beri uangnya, Pak. Kan mesti tangannya begini, bukan? Nggak mungkin bilang, Pak, saya beri uangnya, Pak. Ya ini, ya kasih. Terus uangnya ditaruh di tangan gini? Ya tidak, saudara. Pasti kita akan membuka tangan kita. Di dalam kitab suci yang kita miliki, saudara, saya beritahu, tidak pernah ada satu ayat pun
orang berdoa dengan menutup tangan. Sekali lagi, di dalam kitab suci kita tidak pernah ada orang yang berdoa dengan tangannya dikatupkan. Ketika saya berkata seperti ini, ada orang yang mengatakan begini, loh Pak Lukas, bagaimana dengan gambar Yesua yang berdoa di Taman Getsemani, tangannya dikatupkan? Saya katakan itu kan gambar. Gambar kan bisa saja mau dibikin apa kek. Tapi faktanya kitab suci kita tidak pernah ada orang yang berdoa tangannya dikatupkan. Mungkin orang berkata, apa sih artinya sebuah atau gerakan tangan, mau dikatupkan kayak mau ditutup sama saja. Ya saya maklum, karena orang itu tidak paham dunia supranatural. Tetapi kalau orang yang mengerti dunia supranatural, tangan kita ini ketika dibuka, kita memancarkan aura, energi dari tangan kita. Kenapa Paulus mengajarkan supaya orang kalau berdoa menumpangkan tangan? Ya, tidak pernah ada tumpang kaki gitu, nggak ada, tumpang tangan. Karena dari tangan itu memancarkan energi, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, coba kita dasari dulu ucapan saya, supaya tidak ada orang yang mengatakan itu hanya sebuah rekayasa dari Pak Lukas. Ayo kita baca kitab Melehim Alef atau 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54, kemudian Difr Hayamim Bet atau 2 Tawarikh pasal 6 ayat 12 sampai 13, kemudian kitab Tehilim atau kitab Mazmur 143 ayat 6, dan 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Ayat-ayat ini yang mendasari agar kalau kita berdoa tangannya harus dibuka. Ayo kita baca. Dan terjadilah ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan kepada Yahweh, bangkitlah dia dari depan mezbah Yahweh dari berlutut dan menengadahkan tangannya ke langit. Saudara lihat di sana ada kata menengadahkan tangannya ke langit. Lanjut. Difr Hayamim Bet atau 2 Tawarikh 6 ayat 12-13. Dan dia berdiri di depan mezbah Yahweh di hadapan segenap jemaat Israel dan menadahkan tangannya, karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga dan menaruhnya di tengah-tengah pelataran, 5 hasta panjangnya, 5 hasta lebarnya, dan 3 hasta tingginya. Dia berdiri di atasnya, lalu berlutut dengan lututnya di hadapan segenap jemaat Israel dan menadahkan tangannya ke langit. Ya, di situ ada 2 kali kata menengadahkan tangannya. Menengadah tangannya itu berarti tangannya dibuka menghadap ke atas, itu menengadah tangannya. Kita lanjut, Tehilim 143 ayat yang ke-6. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku bagaikan tanah yang gersang kepadamu. Selah. Sekarang kita lihat di dalam kitab Perjanjian Baru. 1 Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu, aku menghendaki agar di segala tempat pria-pria berdoa dengan mengangkat tangan yang kudus, tanpa amarah dan perbantahan. Nah, saudara, di situ kita diberitahu bahwa doa itu harus dengan tangan yang terbuka. Bagi saudara yang mungkin berdoa biasanya tangannya tertutup, ayo kita ikuti saja apa kata kitab suci. Nabi-nabi zaman dahulu, raja-raja zaman dulu, ketika berdoa mereka membuka tangannya. Jadi kita pun kalau berdoa perlu membuka tangan, bukan menutup. Ikuti saja apa yang kitab suci katakan, karena itu membuka aura kita, saudara.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi kita akan melihat tentang kata Bapa. Ya, kalau kita memanggil Tuhan Sang Pencipta dengan panggilan Bapa, maka kita harus duduk pada posisi seorang anak. Anak itu memiliki spesifikasi yang sangat luar biasa, saudara. Yang pertama adalah seorang anak itu bisa meluangkan waktunya untuk mengatakan sayang kepada sang Bapa. Coba kita akan baca di dalam kitab Efesus 5 ayat 16. Manfaatkanlah kesempatan karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, manfaatkan kesempatan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan redeeming the time. Tebuslah waktu. Berapa banyak di antara kita yang mempergunakan waktunya dengan sia-sia? Seorang anak, dia akan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk berdekatan dengan orang yang dicintai. Apakah dia ayahnya atau kakeknya? Saya masih ingat ketika anak saya Michael masih kecil, saudara. Dia sedang sibuk-sibuknya bermain, dan saya juga sedang sibuk bekerja. Tetapi tiba-tiba Michael tinggalkan semua mainannya, kemudian dia mendekat kepada saya. Saya bilang, "Dek, ngapain deket-deket papi? Ini papi masih kerja nih." Lalu Michael itu hanya berkata, "Papi, Michael cuma mau ngomong, Michael sayang sama papi." Saudara yang terkasih, ucapannya pendek, tetapi itu bisa menyentuh hati saya. Nah, di sini saya lalu berpikir, wah, kalau begitu berarti yang namanya seorang anak, dia bisa meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang dia miliki. Kita semua adalah orang-orang yang punya pekerjaan. Apakah saudara itu bekerja di kantor? Apakah saudara sebagai pedagang? Apakah saudara sebagai dokter yang praktek dengan pasien yang banyak? Jikalau kita menempatkan posisi kita sebagai seorang anak, maka kita akan meluangkan waktu kita di tengah-tengah kesibukan kita. Apakah saudara menjadi penjual makanan, tukang cuci, penjual di toko, atau siapa saja? Saya ingin saudara meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan saudara. Saudara masuk ke dalam kamar hanya dalam waktu 2 menit saja kira-kira. Kemudian saudara menengadah tangan dan berkata, "Bapak Yahweh, terima kasih hari ini toko saya rame. Bapak Yahweh, terima kasih pasien saya banyak. Bapak Yahweh, orderan saya penuh." Itu adalah merupakan karakter dari seorang anak, saudara. Itu kita menempatkan posisi sebagai seorang anak, sehingga kita layak untuk menyebut Sang Pencipta itu sebagai Bapa, karena anak itu selalu ada kaitannya dengan Bapa. Dan saya yakin ketika saudara bisa meluangkan waktunya justru di tengah-tengah kesibukan saudara, maka Bapa Yahweh pasti akan senang ketika saudara melakukan hal yang demikian. Amin. Jangan malah kita setelah sibuk jadi lupa sama Tuhan. Bahkan yang lebih parah lagi, banyak orang-orang yang tadinya hidupnya ketika dalam keadaan miskin dia aktif dengan Tuhan, tetapi ketika dia hidup sudah diberkati, dia menjauh dari Tuhan. Kalau ditanya kenapa kok nggak kebaktian? Waduh, mohon maaf, sibuk. Lah ini kan tidak cocok, saudara-saudara.
Apakah bisa hal yang seperti ini disebut sebagai anak? Layakkah orang yang seperti ini memanggil Sang Pencipta dengan panggilan Bapa? Saya rasa tidak layak memanggil dengan panggilan Bapa. Kalau dia juga dengan Bapa tidak peduli. Kemudian yang berikutnya, saudara. Seorang anak jika bertengkar lebih mudah bersatu, tidak dendam dan tidak berlarut. Saudara yang terkasih, saya rasa ayat-ayat tidak perlu saya munculkan karena semua yang saya sampaikan itu pasti ada dasarnya. Nah, sekarang berapa banyak di antara kita anak-anak Tuhan ini ketika terjadi perbedaan pendapat, bahkan sampai terjadi pertengkaran itu tidak selesai 1-2 hari, saudara, tetapi berlarut-larut. Dan saya katakan selama saudara masih ada pertengkaran, ada dendam, tidak mudah bersatu, maka itu menjadi penghalang doa. Coba saja saudara lihat, bahkan kadangkala suami istri ketika terjadi perbedaan pendapat, orang tersebut lalu melakukan pertengkaran, dan kadangkala pertengkaran itu tidak berakhir hanya 1 hari, bisa 1 minggu, 2 minggu, mungkin bisa sebulan. Lalu orang yang seperti itu kok berdoa? Apakah dia sebagai seorang anak? Saya rasa tidak tuh, karena hatinya itu mengandung energi negatif, hatinya mengandung energi jahat yang tidak akan bisa masuk dalam sistemnya Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, doa Bapa kami adalah merupakan konsep sistemnya Tuhan. Tetapi ketika saudara mau berdoa tetapi hati saudara diwarnai dengan rasa pahit, percuma, nggak usah berdoa, karena doamu nggak akan pernah bisa tembus karena terhalang oleh energi negatif yang engkau miliki. Yesus bahkan pernah mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau kamu mau berdoa, ya, kamu datangi orang-orang yang sedang konflik, selesaikan baru berdoa. Nah, ini yang saya katakan, bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi seorang anak sehingga kita bisa menyebut dan memanggil Sang Pencipta dengan panggilan Bapa. Sampai di sini saudara bisa paham? Saudaraku yang terkasih, saya seringkali melihat ada anak bertengkar satu dengan yang lain. Lalu biasanya ketika anak itu bertengkar, lalu anaknya itu kalah, berantem, dia lapor sama orang tuanya, "Pak, saya dipukulin sama si A atau si B." Lalu orang tuanya tidak terima. Orang tuanya teman anak ini dilabrak. Akhirnya orang tua sama orang tua ribut bertengkar. Sementara anaknya sudah rangkul-rangkulan lalu berkata, "Yuk kita nonton bapak kita berantem." Saudara bayangin, itu membuktikan bahwa seorang anak itu hatinya mudah netral, saudara. Bertengkar selesai dengan gampang, saudara. Tidak gontok-gontokan sampai berlarut-larut. Seorang anak kalau berantem mungkin jambak-jambakan kayak begini, tetapi selesai, sudah selesai, lupa semuanya. Beda ya dengan orang-orang dewasa ya, nggak usah berantem sampai jambak-jambakan begini, baru mendengar kata-kata yang nggak nyaman saja, langsung, wah ora sudi aku ketemu, kalau mati juga aku nggak akan datang. Nah, ini kan sebetulnya orang yang berenergi negatif. Nah, orang yang berenergi negatif seperti ini kok mau berdoa,
dia tidak ada dalam sistemnya Tuhan. Sekarang kita lanjut, saudara. Masih bicara tentang anak. Seorang anak itu akan percaya akan kemampuan dari bapaknya. Saya melihat anak saya Michael, saudara, ketika dia masih kecil dan saat dia melihat mainannya rusak, dia langsung lari kepada saya dan berkata, "Papi, betulin." Ya, kebetulan saya seorang teknisi, saya memang bisa membetulkan. Lalu bagaimana kalau orang tuanya tidak mampu, saudara? Saya tidak tahu apakah Afram itu berlaku seperti itu ketika mainannya rusak, bilang, "Papi, betulin." Dia tidak mau tahu papinya itu bisa elektro atau tidak, dia nggak mau tahu. Pokoknya dia yakin orang tuanya itu mampu. Itu seorang anak, saudara. Lalu apakah benar ketika kita berada dalam suatu masalah, kita lari kepada Bapa sebagai andalan hidup kita, atau kita akan lari kepada yang lain? Itu menunjukkan posisi kita sebagai seorang anak atau tidak. Ketika berhadapan masalah kok larinya ke dukun, ngaku anak Tuhan. Apaan? Nggak bisa mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan, saudara. Kalau dia sebagai anak Tuhan, ketika dia berhadapan masalah, dia akan lari kepada bapaknya, mengandalkan kekuatan Bapa. Dan saya beritahu kepada saudara, Bapa Yahweh, Tuhan Sang Pencipta alam jagat raya ini adalah Tuhan yang memiliki kekuatan yang terbesar di atas alam jagat raya ini. Tidak pernah ada kekuatan manapun di atas muka bumi ini yang mampu menandingi kekuatan Bapa Yahweh. Jadi saya katakan, andalkanlah Bapa Yahweh dan engkau tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau saudara tidak mengandalkan Bapa Yahweh, saudara akan kecewa berat menghadapi dunia ini. Jadi andalkanlah Tuhan, saudara. Kemudian yang berikutnya, seorang anak kecil saat dia bangun pagi, yang dicari adalah bapaknya. Sekarang saya lihat kecenderungan Afram sudah seperti itu. Ketika dia bangun, begitu dia lihat saya, dia langsung berkata, "Shalom, Pak." Dan saya suka sekali ucapan itu, saudara. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, ketika kita bangun pagi, apakah batin kita berkata, "Bapa Yahweh, terima kasih, aku bisa melihat atap kamar saya. Saya berterima kasih, saya bisa bernafas. Saya berterima kasih karena saya ini aman sepanjang malam dijagai oleh Bapa Yahweh." Seorang anak kecil ketika dia bangun, dia akan cari bapaknya. Saya banyak sekali mengalami pengalaman seperti ini ketika Michael dekat, masih kecil, dia sangat dekat dengan saya. Nah, oleh karena itu saudara, untuk kita menjadi posisi seorang anak, kita harus betul-betul seperti karakter anak, bukan karakter yang lain, saudara. Makanya kita dalam doa Bapa kami tadi menyebut Sang Pencipta dengan panggilan Bapa. Kemudian yang berikutnya, saudara, dalam situasi ketakutan akan mencari orang tuanya, bukan orang lain. Kadangkala kalau saya lihat baik Michael maupun Afram, dia itu kadang sulit untuk tidur. Kalau sudah malam disuruh tidur, wangele luar biasa. Dia mempertahankan untuk tetap tidak tidur. Apalagi zaman sekarang ada YouTube. Zamannya dulu Michael kecil, belum ada YouTube, saudara. Tapi kadangkala sulit untuk tidur. Makanya cara satu-satunya supaya bisa tidur, lampu kamar saya matikan semua. Nah, baru begitu lampunya mati, dia langsung mendekat kepada saya dan
dia bisa tertidur. Artinya ketika dia menghadapi rasa takut, yang pertama kali dia andalkan adalah bapaknya. Selama dia meyakini sang bapa itu masih ada dekat dengannya, dia akan terasa aman, terasa nyaman. Tapi kalau orang tuanya tidak ada, dia akan ketakutan luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun perlu mengandalkan Bapa Yahweh saat-saat kita berhadapan dengan satu problem, satu masalah, satu situasi yang membuat kita takut. Apabila kita melihat kondisi keadaan dunia seperti sekarang ini, sebetulnya kita takut, saudara. Melihat kondisi dunia ini mengerikan sekali. Tetapi kenapa masih banyak orang-orang yang tidak memegang tangan Tuhan dengan erat? Mereka santai hidupnya. Mereka anggap sepertinya tidak ada apa-apa. Ketika kita ada di bulan Agustus tahun lalu, saudara, banyak berita-berita yang menakutkan yang berkata, bulan September adalah bulan yang mengerikan. Dan saya pun juga ikut memberitakan hal ini. Karena perkiraan saya, Yesua bisa datang pada waktu itu. Tetapi faktanya Yesua belum datang juga. Lalu bagaimana posisi kita ketika ternyata Yesua belum datang? Saya menganjurkan saudara tetap waspada, jaga diri baik-baik. Jangan saudara berpikir, nah sekarang sudah lewat, Yesua tidak datang, lalu saudara santai dalam iman saudara. Lengah. Ada firman Tuhan yang berkata bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri pada waktu malam. Nah, pencuri itu biasanya datang pada saat orang sedang lengah, bukan pada saat orang sedang berjaga-jaga. Makanya ketika ada orang berjaga-jaga, pencuri nggak mungkin datang, saudara. Tetapi saat lengah, di situ pencuri itu datang. Lalu orang terkejut, loh kok ternyata begini-begini. Nah, sekarang ini jangan sampai kita menjadi lengah, karena cepat atau lambat saya tetap meyakini bahwa Yesua HaMasyiah pasti akan datang untuk yang kedua kali. Dia bisa datang dengan kedatangan secara umum, tetapi dia bisa datang untuk menjemput kita, untuk kita ketemu dengan Tuhan secara permanen. Kemudian yang berikutnya, saudara, yang keenam, tidak berani bermain-main yang pernah membahayakan atau mencelakakan dia. Saya kalau melihat poin ini, saya jadi ingat pada waktu Elis masih kecil. Saya kerja elektro, dan kadangkala saya kerja elektro, saya tinggal dan solder dalam keadaan masih nancap di stop kontak. Jadi posisi solder itu masih panas. Saya masih ingat ketika dia masih kecil, dia datang di ruang kerja saya, kemudian solder yang masih panas itu diregem. Saudara bayangkan, tangan kecilnya dia melepuh dari ujung sampai ke ujung, saudara. Bukan merah lagi, melepuh langsung, terbakar. Dan sejak saat itu, ketika saya sedang sibuk, dan dia mendekat saya bilang, Elis, papi masih kerja, awas ini ada solder. Sekalipun soldernya dalam keadaan dingin, tapi dia takut, saudara. Dia tidak akan berani mendekati apa yang sudah pernah mencelakakan dia. Di dalam perjalanan hidup kita, saudara, ada banyak dosa-dosa yang membuat kita jatuh. Ada banyak dosa-dosa yang membuat kita hancur. Dan sebagai seorang anak, kita harus berhati-hati, jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Amin. Kita harus waspada.
Selama kita waspada seperti anak kecil, berarti memang posisi kita adalah posisi seorang anak. Kemudian yang berikutnya saudara, yaitu tidak bisa membohongi orang lain, dia bicara jujur. Saya ingat ada sebuah cerita ketika orang tua mau ditagih oleh penagih hutang. Seorang ibu ini memberitahu kepada anaknya ketika dia melihat ada seorang penagih hutang atau debt collector yang datang menghampiri rumahnya. Dia buru-buru ngumpet, dia ngomong sama anaknya, "Nak, nanti kalau si om itu datang ke sini, tanya mama, katakan sama om itu, mama sedang pergi ya." "Oh iya ma." Dia ngumpet ke belakang saudara. Dan debt collector itu ketuk pintu. Dibukalah sama anak kecil ini. Lalu debt collector ini bertanya, "Nak, mama ada enggak?" "Mama enggak ada. Mama tadi bilang katanya enggak ada mama di rumah." "Lah tapi mamamu ada enggak?" "Ada di belakang." "Ngapain?" "Sedang ngumpet." Dibocorkan saudara. Kenapa? Karena seorang anak itu dia tidak bisa berbohong. Ya. Banyak sekali saksi-saksi dalam pengadilan itu biasanya memakai anak. Karena anak itu tidak bisa bohong. Ini kalau anak yang normal, saudara. Tapi sekarang ini kan banyak anak-anak yang bisa bohong ya, bohongnya gede, saudara. Kenapa? Karena lingkungannya enggak sehat. Lingkungannya enggak kondusif. Lingkungannya lingkungan orang berbohong, sehingga anak bisa bohong, saudara. Tetapi seorang anak yang dididik baik, dia tidak akan berbohong. Nah demikian juga kita. Kalau memang betul saudara itu adalah anak Tuhan, mengaku anak Tuhan, panggil Bapa Yahweh sebagai Bapa kita, maka kalau saudara harus kerja dengan jujur. Kerja dengan pola Torah. Jangan pernah saudara berinteraksi atau menjalin hubungan dengan orang-orang yang kerjanya memancarkan energi negatif. Seperti misalnya orang-orang yang merampok lalu menawari saudara, "Mau nggak kalau aku jual motor ke sini?" Akhirnya kita jadi tukang tadah, bisa ditangkap saudara. Atau kita jualan narkoba, atau mungkin kita jualan legal tetapi kita tidak jujur. Misalnya saudara jualan gula 1 kilo tapi ternyata dikurangi 1 on. Itu kan orang yang tidak jujur. Itu tidak bisa disebut seorang anak. Saya sudah ajarkan di sini sebuah pengajaran dengan tema bekerja dengan gaya Torah. Torah mengajarkan agar kita menjadi seorang pekerja yang jujur. Kalau saudara bekerja, ada pelanggan saudara minta nota kosong, jangan pernah saudara kasih. Saya dulu pada waktu masih buka toko saudara, kadang ada orang dari pemerintah yang beli sesuatu di toko saya, biasanya dia minta nota kosong, dan saya tidak akan kasih. Kenapa? Karena kalau saya kasih nota kosong, dia bisa tulis semau-maunya sendiri, belanja fiktif namanya, dan kita sendiri yang berbahaya karena kita nggak jujur. Kita cari untung tetapi dengan cara yang tidak sehat. Itu nggak jujur, saudara. Nah oleh karena itu mari kita belajar untuk bekerja dengan jujur, baru saudara mengaku anak Tuhan. Ada seorang yang bekerja tapi memalsu barang, itu nggak jujur namanya. Orang-orang yang seperti ini kok mengaku anak Tuhan, doa dengan konsep Bapa kami, nggak masuk sistem saudara. Dan percuma doanya sia-sia, membohongi Tuhan. Tetapi berlakulah dengan jujur. Saya percaya
berkat rezeki itu datangnya dari Bapak Yahweh. Kalau dia akan mencurahkan berkat kepada saudara, tidak ada satu kekuatan tangan manusia dan kekuatan manapun yang sanggup untuk menutup usaha saudara. Tidak akan bisa. Jadi bekerjalah dengan jujur, karena tangan Tuhan yang akan menolong bisnis saudara. Ya. Jadi kita layak untuk memanggil Bapa kepada Sang Pencipta alam jagat raya. Kita masuk dalam sistemnya Tuhan. Kemudian keunggulan dari seorang anak yang lain yang ke-8, selalu ingin tahu dan mencoba jika ada sesuatu yang baru. Saya masih ingat ketika saya masih kecil dulu, saudara. Engkong saya itu punya radio, namanya radio Philip Ralin itu. Saya seringkali mendengarkan ada orang main musik. Kadangkala ada musik keroncong. Saya berpikir, ini kotak kecil kok ada orangnya ya. Saya berpikir bagaimana ini orang bisa masuk di kotak yang kecil ini. Musiknya itu seperti apa? Saya membayangkan waktu itu, wah berarti orangnya kecil-kecil, di situ lagi main musik. Sehingga ketika engkong saya pergi, saya secara diam-diam saya ambil obeng, itu radio tak buka, saudara. Betapa terkejutnya saya ketika radio tak buka, saya tidak menemukan orang di dalamnya. Yang saya lihat di situ adalah alat-alat yang rucek, yang saya tidak tahu ini apa sebetulnya. Belakangan setelah saya belajar elektro, saya baru tahu. Kenapa seperti itu, saudara? Karena saya ingin banyak tahu. Nah, seorang anak Tuhan, dia pasti akan senang membuka-buka kitab suci. Amin. Saya kemarin diberi kitab suci oleh saudara Petra, kitab Yaser, saudara. Dan saya kemarin mulai membaca kitab Yaser, saya lihat luar biasa sekali dalamnya. Saya berkeinginan apa, saya akan bacakan ya kitab Yaser ini 10 pasal begitu. Saya mampu nggak ya kira-kira ya untuk membaca ini, dalam arti terganggu nggak? Saya pikir mau saya upload supaya semua orang bisa membaca. Kalau membaca kan kadang malas, tapi kalau dengerin orang baca kan enak, saudara, nggak perlu susah-susah. Ya. Tapi saya melihat kitab Yaser ini luar biasa. Semakin saya baca, semakin tidak bisa saya tidur. Karena di dalamnya ada banyak hal yang baru yang disingkapkan. Kadangkala kalau sudah malam, istri saya itu selalu memonitor dan berkata, "Pak, sudah tidur?" Saya bilang, "Belum bisa. Saya masih nyiapin khotbah, belum selesai." Dan semakin saya buka kitab suci, semakin keingintahuan saya itu semakin tinggi. Itu posisi seorang anak. Seorang anak akan sangat suka sekali apa yang menjadi milik bapaknya. Dia pingin lihat-lihat. Saya suka dengan surat cintanya Bapak Yahweh, saudara. Semakin banyak saya pelajari, apalagi saya banyak mempelajari pola Yudaism. Waduh, itu menarik sekali, saudara. Bukan lagi pola Yunani. Jadi semakin saya membaca, semakin saya tidak bisa tidur, pingin menyelidiki. Tapi betapa anehnya, kalau ada orang yang membaca kitab suci, belum satu pasal, malah bablas tidur, saudara. Tapi ada baiknya juga sih buat obat tidur, saudara. Karena banyak orang sekarang stres, tidak bisa tidur karena pekerjaan meningkat, ya, pekerjaannya cukup berat. Bacalah kitab suci, nggak sampai satu pasal bablas bisa tidur, ngorok lagi enak, saudara. Tapi kalau saya tidak bisa, terus terang. Nah, ini satu bukti seorang anak, dia akan terus berusaha untuk mempelajari, menggali, mencari tahu hal-hal yang baru, saudara. Seperti anak kecil ini. Kemudian yang berikutnya, ketika dihukum, hanya menangis dan tidak minggat atau menghujat. Coba kalau saudara punya anak,
Ketika anak saudara berbuat salah, lalu anak saudara minggat, keluar dari rumah, kira-kira tanggapan saudara bagaimana? Iki sakjane anakku po dudu toh? Iya toh? Ini anak saya atau bukan? Kok dimarahi, kok minggat? Seorang anak ketika dimarahi bahkan mungkin dipukul karena dia berbuat salah, dia hanya berkata, ampun papa, ampun. Saya ingat waktu Michael masih kecil, saya pernah pukulin ya karena dia berbuat salah. Dan dia nggak minggat, dia cuma hanya, papi ampun, papi sakit. Kalau sudah begitu hati saya yang giliran sakit, saudara. Ketika dia sedang tidur, saya lihat, aduh, kalau saya mukulin kan tangan di sini, saudara. Tangannya saya geplak, suaranya banter tapi nggak sakit. Ya, daripada ngampleng di kepala, wah itu bahaya, nggak boleh. Apalagi ngamplengnya pakai emosi, wah itu sudah ngaco, saudara. Tapi seorang anak ketika dia dihajar oleh orang tuanya, dia hanya akan berkata, ampun papa, ampun. Dia langsung sadar, saudara. Jangan malah bagak, tahu bagak, malah sansoyong edan sisan. Nah itu tidak betul, saudara. Begitu dimarahi langsung ngedan sisan, itu bukan seorang anak yang baik. Seorang anak yang baik, begitu dia terima pukulan, sebetulnya pukulan itu adalah pukulan kasih sayang dari orang tua kepada saudara. Amen. Mungkin saudara punya bisnis mengalami kehancuran. Mungkin saudara punya usaha mengalami kemerosotan. Bisa saja itu merupakan hajaran dari Tuhan ketika kita berbuat sebuah kesalahan. Jangan malah kita meninggalkan Tuhan lalu lari dari Dia. Tetapi sebaliknya kita introspeksi diri dan berkata, Tuhan ampuni saya berbuat salah dan Engkau layak menghajar saya sehingga saya kembali kepada jalan yang benar karena Engkau mengasihi dalam hidup saya. Itu baru seorang anak, saudara. Kita lanjut yang berikutnya. Ada kata kami, Bapa kami. Sekarang saya sebut kata kami. Ya, jangan kita berkata kami kalau saudara hidup sendiri dalam egois kamu. Bedakan antara kami dan aku. Sebuah permohonan dengan kata kami itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukankah kita kalau berdoa, ya Bapa, jadikanlah aku berkat untuk orang lain. Jadikanlah aku saluran berkat. Saudara mau jadi saluran berkat? Kalau saudara mau dijadikan saluran berkat, saudara akan diberkati Tuhan dengan banyak harta, tapi saudara harus menyalurkannya keluar. Itu namanya saluran berkat. Enggak mampet, saudara. Jadi kita perlu berdoa supaya kita itu menjadi orang yang tidak egois, ya. Kata Bapa kami, ini kata kami itu berarti kita tidak boleh egois. Orang yang egois, ketika saudara hidup diberkati, saudara lupa sama orang lain. Saya mau tanya kepada jemaat di sini, kira-kira kita berdoa supaya kita menjadi orang kaya, boleh atau tidak? Boleh. Siapa di sini yang ingin jadi orang kaya? Angkat tangan. Saya pengen tahu nih, yang nggak pengen siapa nih? Oh nggak ada. Oh Pak Tri nggak angkat tangan. Oh sekarang angkat tangan. Oh tadi nggak angkat tangan. Ya. Nah kita ternyata pengen jadi orang kaya, saudara. Dan saya katakan, siap-siaplah karena Tuhan akan menjadikan engkau kaya. Ya. Tetapi ya boleh beri tepuk tangan. Haleluya. Tepuk tangannya yang keras, saudara. Ya, wah, untuk Tuhan itu harus yang keras, ya. Puji Tuhan. Ya. Saya yakin Tuhan pasti suka, saudara, dengan tepuk tangan saudara. Dan saya katakan, saudara harus siap-siap, karena di tahun ini Tuhan akan melipat gandakan kekayaan saudara lebih dari tahun-tahun yang lalu. Dan engkau, ya boleh tepuk tangan, haleluya. Dan Tuhan ingin
engkau menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang tidak egois. Ya, itu sebabnya kita berkata kami. Nah, sekarang kita lanjut, saudara. Jangan katakan yang ada di Syamayim. Orang menyebut ini sorga. Kalau hanya memikirkan hal-hal duniawi, mana yang menjadi prioritas saudara? Di dalam kitab Matius 6 ayat 33 dikatakan, seek you first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Ya, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita itu bisa mendapatkan kebenaran itu, baru berkat-berkat yang lain akan dicurahkan kepada saudara. Oleh karena itu saudara, saya katakan hidup kita itu prioritas. Ada banyak prioritas. Contoh, ketika saudara sedang mengendarai mobil, tiba-tiba ada suara sirine, lalu saudara lihat di spion, wah itu mobil ambulan. Saudara pasti akan minggir, memberi prioritas untuk mobil ambulan itu lewat, betul? Tidak mungkin saudara langsung ngalang-alangi mobil ambulan itu. Tidak benar, saudara. Saudara akan memberi prioritas. Demikian juga ketika ada kereta api mau lewat, saudara akan berhenti, membiarkan kereta api lewat terlebih dahulu. Itu prioritas. Prioritas artinya mana yang akan didahulukan. Saya sering mengatakan, bagaimana kalau seandainya saudara pada jam ibadah, saudara mendapatkan undangan nganten, saudara akan pergi ke tempat ibadah atau menghadiri nganten, saudara? Ayo, yang ngomong ibadah sedikit toh, pasti akan menghadiri nganten. Tapi pada waktu saudara mau menghadiri nganten, ada surat dari kantor polisi supaya saudara hadir di kantor polisi. Ayo, saudara mau tetap di nganten atau kantor polisi? Pasti ke kantor polisi. Berarti saudara takut dong sama kantor polisi. Katanya Tuhan itu raja di atas segala raja. Ya, kalau kita sudah tetapkan, kita tidak boleh mengganggu gugat apa yang menjadi haknya Tuhan. Jadi jangan pernah kita ngurangi, saudara. Karena apa? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus memprioritaskan Tuhan, mendahulukan Syamayim daripada segala-galanya. Dulu ketika terjadi peristiwa ribut-ribut, ya, saya pernah ditelepon oleh pendeta. Saya tidak perlu sebutkan nama pendetanya. Tapi waktu itu saya belum memanggil nama Bapak. Pendeta ini berkata, "Luk, kamu gerejanya masih buka atau tidak?" Loh, kenapa emang? Dia bilang, ini ada berita katanya nanti Natalan mau ada penyerbuan gereja-gereja. Saya hanya mengatakan, langkai dulu mayat saya, baru gerejanya tutup. Oh, kamu harus pakai hikmat akal budi katanya. Nah terus tempat Bapak bagaimana? Oh, kalau saya liburkan, saya telepon satu-satu, alat musik saya masukkan ke dalam bak baptisan. Kamu harus pakai hikmat loh katanya. Saya bilang, saya justru pakai hikmat. Kenapa? Karena kalau sampai ada kerusuhan dan saya mati, oh saya cepat masuk surga, saya bilang begitu. Kenapa sih, apa yang ditakutkan? Enak aja Kak saya ibadah dilarang-larang. Mereka aja kalau ibadah dilarang suka atau tidak. Jangan egois dong. Ya. Nah kita itu harus memberi prioritas kepada Bapak Yahweh, saudara. Jangan malah saat-saat ibadah saudara nggak kebaktian. Sekali lagi saya tekankan malam hari ini. Jika 1 minggu saudara tidak ibadah dan hatimu tetap damai, berarti saudara sedang bermasalah besar dengan Tuhan. Ingat baik-baik kata-kata saya, ini kata-kata kunci saudara. Jika dalam 1 minggu
engkau tidak ibadah dan hatimu tetap tidak ada apa-apa, sebetulnya engkau sedang bermasalah dengan Tuhan. Kalau orang yang mengaku anak, jangankan kok 1 minggu, kita dengar kemarin ada ibadah, kita lupa, gelisahnya minta ampun, saudara. Kita mengalami gangguan, misalnya ada malapetaka atau apa saja, itu rasanya nggak nyaman. Pokoknya kalau belum ibadah tuh rasanya seperti ada beban hutang yang besar. Tapi kalau selama 1 minggu tidak ibadah, hatimu tetap tenang. 1 bulan tidak ibadah, hatimu tetap tenang. Saudara pikir kamu sedang berkenan di hadapan Tuhan? No, tidak sama sekali. Tapi sebetulnya engkau sedang bermasalah besar dengan Tuhan. Kecuali kalau memang engkau berada di satu tempat di mana di lingkungan saudara itu tidak ada tempat ibadah di mana nama Yahweh dimuliakan, saudara boleh ibadah di rumah masing-masing dan itu baik, saudara. Tapi kalau engkau tidak bisa memberikan sesuatu untuk Tuhan sampai melupakan segala-galanya, engkau sedang bermasalah besar dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus tahu bahwa kalau kita lihat gambar ini, Tuhan itu memperkenalkan dirinya melalui pendekatan paham lama. Kalau kita melihat sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang nama Yahweh sudah disingkapkan, tetapi orang masih bertahan dengan nama sesembahan milik orang lain. Mereka berkata bahwa dulu saya juga mengenal Tuhan itu ya dari nama itu. Saya katakan memang saya juga dulu mengenalnya Sang Pencipta. Saya kira itu adalah nama itu yang sangat keji di mata Bapak Yahweh. Sama seperti ketika Mose atau Musa, dia ketemu Tuhan pertama kali. Kenapa menggunakan semak duri yang terbakar, saudara? Karena ketika Musa ada di Mesir, dia menyembah dewa api. Sehingga ketika itu, saat dia ada melihat semak duri yang terbakar, image pertamanya adalah ini sesembahan saya. Lalu disitulah Yahweh memperkenalkan dirinya kepada Mose. Begitu juga berbeda dengan orang Majus. Orang Majus ini dia menemukan Tuhan melalui bintang. Kenapa kok tidak menggunakan semak duri yang terbakar seperti Mose? Karena orang Majus ini punya latar belakang, dia kepercayaannya bernama Zoroaster yang menyembah dewa Ahura Mazda atau dewa bintang. Sehingga ketika dia melihat bintang pada waktu itu, karena dia ahli astronomi dan astrologi dan dia adalah raja-raja, maka dia berpikir itu dewa saya. Tetapi kemudian dituntunlah dia sehingga menemukan Yesua yang kala itu sudah berumur 2 tahun. Dia adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya menggunakan pola pikir yang kita bisa terima. Tetapi semakin lama pemahaman kita menjadi semakin dalam. Dengan pemahaman semakin dalam, kita harus mengikuti gerak Roh Kudus. Itu baru doa-doa kita benar di hadapan Tuhan, saudara. Kemudian kita lihat yang lain. Di sini dikatakan dikuduskanlah namamu. Kata dikuduskanlah namamu ini berkenaan dengan nama pribadi. Tadi saya sudah terangkan tentang 2 ilustrasi Mose dan orang-orang Majus. Orang-orang Kristen menganggap memanggil nama yang lain juga tidak masalah. Apalah artinya sebuah nama, katanya.
Saya sempat ngomong dengan orang Kristen, kalau saudara berkata apalah artinya sebuah nama, saya akan bertanya, kamu punya sertifikat tanah atau tidak? Dia bilang punya. Kalau punya, bagaimana kalau sertifikatnya diganti nama saya yang bayar, kamu yang nyimpen? Orangnya nggak mau. Katanya ya kalau gitu nanti sertifikat saya hilang, tanah saya. Nah, kenapa? Karena namanya ganti. Jangan kita melegalkan apa yang tidak legal, saudara. Dan saya katakan bahwa di atas muka bumi ini hanya ada satu nama yang membawa kita keselamatan sampai di sorga atau Syamayim, yaitu nama Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. Tanpa nama Yahweh dan Yeshua, mustahil orang bisa selamat, saudara. Dan saya tegas mengatakan begini. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Yahweh itu adalah Tuhannya bangsa Israel. Kita lanjut yang berikutnya. Coba pertanyakan pada diri sendiri. Benarkah saat ini pekerjaanku ini sedang memuliakan nama Bapa? Berkenaan dengan doa Bapa kami tadi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nama diganti kok menguduskan, bukan mengkuduskan. Itu keji di mata Tuhan. Apalagi ada pendeta yang mensejajarkan nama Yahweh dengan nama sesembahan lain tadi, saudara. Ketika dia kumpul sama orang-orang Kristen pada umumnya, nama itu muncul terus, nama Bapa Yahweh hilang. Tapi sebaliknya ketika dia kumpul sama pengagung Yahweh, nama sesembahan lain hilang. Saya katakan ini pendeta cari amannya. Apalagi kalau mensejajarkan dengan nama Yahweh itu sangat keji di mata Tuhan. Dan saya katakan pendeta yang model begini, saya menyebutnya pendeta bunglon, saudara. Tahu bunglon? Bunglon itu binatang yang kayak tokek itu, tapi kalau ditaruh di tempat yang hitam, dia berubah hitam. Ditaruh di putih, dia berubah putih. Ditaruh di tempat yang berwarna hijau, dia berubah hijau. Itu bunglon namanya. Nah, banyak pendeta-pendeta bunglon sekarang ini tidak berani mengambil satu sikap tegas tentang sebuah kebenaran. Nah, ini yang harus kita ketahui. Karena kita bukan beragama, saudara. Saya katakan bahwa saya itu seorang pencari. Dan saya sudah menemukan apa yang saya cari. Dialah juru selamat kita, Bapak Yahweh Sebaot, di dalam Yeshua HaMashiach. Dan saya tegas dalam soal nama ini. Nah, begitu juga ketika kita bekerja, saudara. Apakah saudara bekerja mempermuliakan nama Bapa? Kalau saudara bekerja dengan cara yang curang, saudara bukan mempermuliakan nama Tuhan, tapi justru mempermalukan. Kemudian kita lanjut, datanglah kerajaanmu. Ada apa di Syamayim? Atau di kerajaan Syamayim itu, yaitu damai sejahtera bukan pertengkaran, ada pujian bukan olokan dan caci makian. Saudara ingin doa saudara dikabulkan oleh Bapa Yahweh? Nah, jikalau saudara ingin doa saudara dikabulkan, maka buat rumah tangga saudara itu suasana Syamayim. Makanya kita berkata, datanglah kerajaanmu. Kerajaan Syamayim harus ada di rumah kita. Tapi kalau rumah kita isinya pertengkaran, rumah kita isinya caci makian, kata-kata hardikan, bahkan kata-kata yang tidak santun, maka energi di rumah kita itu energinya jahat. Dan doa saudara ketutup di situ. Makanya doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu. Karena di aura yang cerah, ketika rumah tangga saudara itu auranya positif, maka hal-hal yang positif akan datang kepada saudara. Berkat, damai sejahtera, kesehatan, perlindungan akan datang kepada saudara.
Jadi ciptakan suasana syamayim di dalam rumah tangga saudara. Kemudian yang berikutnya, jadilah kehendakmu. Artinya kita bukan mengatur Tuhan, tapi kita yang menurut Tuhan. Dan ketahuilah, Tuhan itu selalu memberi lebih baik dari apa yang mampu kita pikirkan. Ketika saudara berdoa dan seolah-olah doa saudara tidak terjawab, sebetulnya Tuhan sedang siapkan sesuatu yang lebih indah dari apa yang dapat saudara pikirkan. Saya teringat ketika dulu saya sempat diskusi sama istri saya, bahwa kita kemana menggembalakan domba-domba ini. Saya dulu sepakat, ayo kita menggembalakan di Wonosobo. Saya ingin menggembalakan di satu kota yang sejuk, nyaman, tapi ternyata saya digoncelang, dipindah ke Magelang melalui organisasi. Masih mending kalau ditempatkan di tempat yang begini besar, jemaat yang sangat banyak seperti sekarang. Tapi dulu saya ditaruh di gudang ban di situ. Jumlah jemaatnya juga cuma 8 orang, banyak setannya lagi saudara. Tetapi saya harus mau, karena saya tahu Tuhan sedang membelokkan jalan hidup saya. Saya hanya berkata, selama aku menurut Tuhan, dan saya berkali-kali saya katakan, kalau saya ditempatkan di hutan, maka hutan itu akan saya rombak menjadi kota, karena aku tidak sendiri, tetapi bersama dengan Roh Kudus. Kuncinya adalah menurut. Jangan kita berkeras hati menurut kemauanku, tetapi menurut kehendakmu. Kata doa Bapa kami tadi, jadilah kehendakmu. Jangan jadikan Tuhan itu sebagai jin lampu Aladin, saudara. Ketika butuh, saudara baru gosok-gosok, lalu jinnya keluar dan berkata, mau apa engkau daripadaku Tuanku? Aku siap untuk melaksanakan. Tuhan itu bukan jinnya lampu wasiat. Tuhan itu adalah raja di atas segala raja. Dia Bapa kita yang ada di Syamayim, yang harus kita hormati. Dan percayalah, kalau kita menurut Tuhan, hidupmu enak saudara. Ya, jadi jangan jadikan Tuhan itu tambal butuh. Ketika butuh saja datang beribadah, tapi giliran tidak butuh saudara ngilang, nggak mau lagi kebaktian. Saya selalu memberitahu kepada jemaat di tempat ini, siapkan hati saudara, karena Tuhan akan memberkatimu dengan sangat limpah, dan hatimu harus tetap terpaut kepadanya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, yang berikutnya dikatakan, berilah kami pada hari roti kami. Jadi jangan kita mengatakan berilah pada hari ini roti kami, kalau makan saja tidak berdoa dan prihatin akan mereka yang lapar. Sadar nggak ketika kita makan itu makanan datangnya dari siapa? Saudara bisa makan sehari-hari, makanan itu datangnya dari Bapak Yahweh saudara. Jadi perlu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Jangan makan, begitu lihat makanan langsung sikat tanpa mengucapkan syukur. Saya dulu pernah melihat di salah satu upacara atau resepsi pernikahan, saudara. Saya datang di situ, tapi orang tidak tahu kalau saya adalah seorang pelayan Tuhan, gembala. Mereka tidak tahu. Tapi saya tahu orang ini orang Kristen. Saya lihat jajal ini di meja ini, dia makan doa atau tidak, saudara. Tak amatin saja. Begitu makanan pada saat, ayo, mari silakan. Orang Kristen ini rupa-rupanya mikir, mau berdoa apa tidak ya? Kalau tidak doa kok salah, kalau doa kok izin, malu. Lalu dia menggunakan cara, pinter juga caranya. Dia jatuhkan sendoknya kelinting, lalu dia ambil sendok sambil berdoa di bawah, ya Tuhan terima kasih. Walah, berdoa saja kok ngumpet saudara. Seharusnya ketika ayo makan,
Oke, sebentar, kita berdoa ya, kita berdoa. Terserah dia mau doa pakai agama apapun, ayo kita berdoa. Harusnya begitu. Apalagi kalau kita memiliki jiwa leadership, kita berdoa, Bapa Yahweh yang ada di Syamayim, kami berterima kasih. Wow, kalau seperti itu saudara, orang akan bertanya, kok Yahweh? Yahweh itu siapa? Ini kesempatan untuk kita bisa memberitakan nama Yahweh dari sebuah pertanyaan kecil. Sama seperti kalau hari Natal. Hari Natal buat saya itu hari penginjilan untuk polisi, saudara. Karena biasanya kalau Natal kan selalu dijaga polisi, saudara. Tapi Natal kemarin kan kita nggak ada di tempat ya, kita retreat, jadi saya nggak ada di tempat. Biasanya sekalipun tidak ada acara, ya itu apa namanya, polisi itu suka datang. Dan dia datang, biasanya dia bilang, Pak nggak Natalan ya? Oh ya nggak Natalan. Mari silahkan duduk. Diambilkan minum, injili, kesempatan saudara. Nah ini kan seharusnya seperti itu. Kita mau makan pun kita harus berdoa. Saya sudah ajarkan kepada saudara, kalau mau makan kita berdoa. Setelah makan kita juga berdoa. Walaupun mungkin tidak seperti ketika kita mau makan, ayo kita berdoa rame-rame, enggak. Karena startnya bersama-sama, tapi selesainya sendiri-sendiri. Ya cukup pegangi piring dan berkata, Bapak Yahweh terima kasih. Saya sudah makan, saya sudah kenyang, Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memasak untuk saya bisa makan. Itu kan menyenangkan saudara. Dan Tuhan senang dengan cara yang seperti itu. Saya sudah mempraktekkan selama beberapa waktu ini. Ya. Jadi kita harus berdoa, mengucap syukur untuk makanan, untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedelapan, roti kami sehari-hari atau secukupnya, artinya makanlah yang cukup, bukan gelojoh atau umpa-umpaan saudara. Jangan sampai saudara punya falsafah seperti yang orang luar katakan. Coba saya mau tanya, menurut saudara pilih yang mana? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup, bagus sekali. Tapi kalau hidup untuk makan, berarti yang dipikirkan cuman ciak dok, makan saja saudara. Di mana-mana orang tahu kuliner yang enak itu di mana. Oh tidak salah sih. Ya, tapi kalau sampai orang tersebut lupa bahwa makanan itu datangnya dari Tuhan, perlu mengucap syukur, maka saudara harus selalu mengucap syukur. Jadi makanan itu jangan jadikan yang utama. Amin, saudara. Kita lanjut. Yang berikutnya, ampunkanlah kepada kami hutang-hutang kami. Nah sekarang saudara perhatikan perumpamaan dalam kitab Matius 18, 23-27. Di dalam teks berbahasa Ibrani maupun bahasa Aramaik, tulisannya adalah ampunkan kepada kami hutang-hutang kami. Bukan seperti LAI yang mengatakan ampunilah kami orang yang bersalah kepada kami, bukan begitu saudara. Ampunilah kami akan kesalahan kami, bukan itu. Tapi ampunkanlah kami akan hutang-hutang kami. Apa sih maksudnya saudara? Nah coba kita baca terlebih dahulu. Ya, bisa minta tolong dibacakan. Di kitab Matius 18 ayat 23 sampai 27. Sebab itu kerajaan Syamayim diumpamakan dengan seorang raja yang hendak membuat perhitungan perkara dengan para hambanya. Dan ketika dia mulai membuat perhitungan, dibawalah kepadanya seorang penghutang 10.000 talenta. Dan karena dia tidak mampu membayar, tuannya memerintahkan agar dia dan istrinya dan anak-anak serta segala sesuatu sebanyak yang ia miliki dijual
dan pembayaran dilakukan. Kemudian dengan tersungkur hamba itu menyembah kepadanya seraya mengatakan, Tuan, bersabarlah terhadap aku, dan aku akan membayar semuanya kepadamu. Dan tuan hamba itu dengan digerakkan oleh belas kasihan, dia membebaskannya dan mengampunkan hutang itu kepadanya. Nah, saudara yang terkasih, di kitab itu ya ada sebuah cerita, Matius 18, 23, 27, ada seorang yang hutang 10.000 talenta dan dia tidak sanggup membayar, sehingga tuannya bilang, jual semuanya. Istrimu kamu jual, anakmu kamu jual, apa yang kamu miliki jual, dipakai untuk bayar hutang. Tapi ketika misalnya itu dijual, nggak mungkin bisa menutup, saudara. Sehingga orang itu minta belas kasihan, ya Tuhan, tolonglah sabar sedikit ya, saya akan membayar. Tapi tuannya itu berbelas kasihan, saudara. Ya udahlah, karena kamu sudah tidak mampu, udah nggak usah bayar, free. Nah, kemudian saudara, orang tersebut itu punya teman, temannya hutang nggak seberapa, tapi dipaksa disuruh bayar, sehingga akibatnya tuan ini jadi marah. Kamu sudah aku bebaskan, sekarang temanmu hutang nggak seberapa kok tidak kamu bebaskan, jadi kamu tetap aku hukum, saudara. Tetapi di sini ada satu hal yang menarik, yaitu tentang hamba tadi yang tidak bisa bayar. Nah, sekarang coba saya tunjukkan sebuah perhitungan yang cukup menarik ini, saudara. Hamba tadi hutangnya berapa? 10.000 talenta. Nah, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Itu 1 talenta ya, saudara, 6.000 dinar. Sementara 1 dinar itu sama dengan upah sehari. Jadi kalau 1 talenta sama dengan 6.000 dinar, berarti 6.000 apa? 6.000 hari, betul nggak? Ya toh? Karena upah 1 dinar itu sama dengan upah sehari. Lah kalau 6.000 dinar kan sama dengan 6.000 hari, betul nggak? Padahal 1 tahun 365 hari atau 365 dinar. Nah, 6.000 dibagi 365 maka akan dapat 16,5 tahun. 16,5 tahun itu hanya 1 talenta saja, saudara. Sementara hutangnya adalah 10.000 talenta, berarti 10.000 kali 16,5 akan mendapati 165.000 tahun. Orang kerja tanpa gaji, nah itu lunas. Padahal dari Adam sampai sekarang itu 6.000 tahun kira-kira. Jadi 165.000 dibagi 6.000 akan mendapati 27,5 kali dari zaman Adam sampai sekarang kerja untuk Tuhan tanpa gaji, baru hutangnya lunas. Tapi Tuhan itu menganggap sekalipun kita tidak mampu untuk membayarnya, Tuhan katakan lunas. Itulah sesuatu kemurahan yang sangat luar biasa, anugerah yang hebat yang Tuhan berikan. Sampai di sini paham, saudara? Jadi kalau saudara membayar utang 10.000 talenta, boleh. Tapi saudara kerja dari zaman Adam sampai sekarang itu 27 kali lebih. Baru 1 kali saja sudah game over kita, saudara. Ya, umur kita paling berapa? Paling lama ya sekitar 80-90 lah. Sebutlah kita umurnya 100, enggak mungkin bisa nutup, saudara. Tetapi Tuhan bilang free, bebas kamu. Nah, itulah kemurahan yang luar biasa yang Tuhan berikan, sehingga kita mendapatkan anugerah yang hebat dari Tuhan. Yang berikutnya,
Ampunilah kepada kami utang-utang kami, artinya jangan menyimpan kebencian terhadap saudaramu. Ingat bahwa engkau sudah diampuni. Segala sesuatu hutang kita kepada Tuhan diampuni. Kita nggak perlu bayar, kita nggak perlu bersakit-sakit, kita nggak perlu disalib, tapi kita sudah diselamatkan. Amin. Jadi dengan demikian, ketika kita sudah diselamatkan, kita harus bisa memberitakan keselamatan. Nah, ini arti dari doa Bapa kami, ampunkanlah kepada kami hutang-hutang kami. Pertanyaannya, sampai di sini saudara paham? Bagus, sekarang kita lanjut ya. Bagaimana jika aku sering disakiti atau bisnisnya dicurangi terus? Jangan membenci, tetapi tidak usah berhubungan bisnis lagi dengan orang tersebut. Tidak usah. Biarkan orang itu berbisnis dengan orang lain, kita cari mitra bisnis yang lain. Yang ke-10 dikatakan seperti kami juga mengampuni. Artinya manusia hidup itu harus ada timbal balik atau saling menerima dan memberi. Jangan maunya menerima saja. Makanya saya katakan bersiap-siaplah karena Bapa Yahweh sedang memberkati saudara terhitung malam hari ini untuk hidup saudara, dan engkau pun harus memiliki jiwa yang penuh kemurahan kepada orang lain. Haleluya. Yang berikutnya, seperti kami juga mengampuni. Kata juga memiliki arti seberapa besar kita lakukan sesuatu pada orang lain, itu juga yang akan Tuhan lakukan untuk kita. Jangan mengatakan, jangan kami biarkan jatuh dalam pencobaan kalau masih bermaksud berbuat dosa. Kadangkala orang kalau dia jatuh, dia suka menyalah-nyalahkan setan, saudara. Oh, ini gara-gara setan. Padahal saya katakan belum tentu itu dari setan. Kemauanmu sendiri juga bisa membuat engkau jatuh dalam dosa. Makanya kalau kita berbuat kesalahan, jangan buru-buru kita bilang, oh ini gara-gara setan. Setannya pasti ngomong, oh, kok aku dituduh, enak aja. Aku nggak tahu apa-apa kok, dasar manusia kurang ajar. Ya, aku nggak tahu apa-apa, dituduh setan-setan, kamu yang kayak setan. Nah, oleh karena itu saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berhati-hati. Musuh kita yang terbesar itu bukan setan, tapi musuh kita terbesar adalah diri kita sendiri. Kalau saudara ingin lihat setan, gampang. Saudara pergi ketika sedang ngamuk, sedang emosi, ngaca. Nah itu setannya kelihatan saudara. Ya, jadi jangan apa-apa salahkan setan. Kita sendiri yang salah kok. Kita ingin sesuatu, memaksakan kehendak tanpa kita tahu timingnya Tuhan, maka kita bisa berbahaya. Ya, jangan kita coba-coba. Apalagi kalau kita menuduh Tuhan, oh saya sedang dicobai Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mencobai siapapun. Kitab Yakobus mengatakan seperti itu. Yang berikutnya, bebaskanlah kami dari yang jahat. Berarti tidak ada toleransi terhadap kejahatan. Kejahatan tidak selalu membunuh, mencuri, berzina, merampok dan menipu, tetapi mendukung ritual lain juga termasuk kejahatan. Tidak mengembalikan persepuluhan juga kejahatan, saudara. Ingat, kejahatan itu banyak jenisnya. Saudara mesti hati-hati. Yang berikutnya, seluruh konsep doa kami, Bapak kami ini ditutup dengan kata amin, berarti tidak boleh ada keraguan sama sekali, karena semua doa dan permohonan kita itu pasti terjadi. Ya, dan doa, ya boleh diberi tepuk tangan, haleluya. Dan doa-doa saudara
Ketika saudara berkata amin, yakinlah bahwa doamu pasti dijawab oleh Tuhan dan engkau akan menerima apa yang engkau panjatkan kepadanya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa.